Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua, subbab yang kedua yaitu tentang kombinasi. Kemarin sudah permutasi, sekarang kombinasi. Bedanya apa? Kalau permutasi kemarin saya ulangi ya. Kalau permutasi kemarin urutan mempengaruhi. Kalau kombinasi urutan tidak mempengaruhi. Jadi di sini saya akan berikan beberapa contoh. Kalau kalian sering mengerjakan pasti tahu perbedaan dari permutasi kombinasi kalau soalnya diajak, gitu ya. Nah, kita mulai. Nah, langsung ke contoh soal karena memang untuk kombinasi di sini rumusnya cuma satu, ya. Misalkan dari 5 orang calon pengurus akan dipilih 3 orang untuk menjadi pengurus BES. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah dari soal itu ada 5 yang disediakan. Dari 5 itu hanya dipilih 3. Nah, maka ini salah satu bentuk dari kombinasi. Kombinasi di sini rumusnya kan memang seperti ini ya. CNR, N faktorial, R faktorial, N min R faktorial. Sehingga dari 5 orang dipilih 3, maka N-nya 5, R-nya 3. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Nah, sehingga 5 dikurangi 3 sama dengan 2 faktorial. Cara ngitungnya seperti kemarin. Jadi, yang angka yang lebih besar kita jabarkan, tapi nggak sampai seluruhnya dijabarkan. Kalau di sini saya jabarkan sampai 3 faktorial karena nanti bisa dicoret, ya kan? Ini bisa dicoret. Kemudian jadinya adalah 5 kali 4. Kebetulan 2 faktorial di sini kan nilainya 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga ada 10 arah. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Suatu reuni dihadiri oleh 20 orang peserta. Jika mereka saling berjabat tangan, banyaknya jabat tangan yang terjadi. Nah, soal ini termasuk kombinasi. Kenapa kok seperti itu? Orang berjabat tangan itu ada berapa orang? Ya, orang berjabat tangan itu kalau orangnya ada 2, mungkin kan sendirian jabat tangan atau 3 orang jabat tangan langsung sebanyak 3 orang, kan pasti 2 orang, 2 orang, 2 orang. Jadi walaupun di sini tidak dituliskan dari 20 ini mau dibentuk jadi berapa, kalian harus bisa membayangkan, oh iya jabat tangan itu kan harus 2 orang. Artinya dari 20 orang peserta itu akan berjabat tangan 2 orang, 2 orang. Nah, kenapa di sini termasuk kombinasi? Misalkan Ani dan Bambang berjabat tangan. Ani, Bambang berjabat tangan. Dengan ketika saya ngomong Bambang dan Ani berjabat tangan, itu kan sama saja bahwa 2 orang itu sedang berjabat tangan. Sama saja ya, Ani Bambang atau Bambang Ani. Makanya ini disebut kombinasi, bukan permutasi. Sehingga dengan rumus NR, CNR kombinasi, maka 22 dari 20 orang peserta ketika berjabat tangan harus ada 2 orang, gitu maksudnya. Sehingga dimasukkan ke rumusnya, tinggal 20 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 18. Yang 20 faktorial di sini dijabarkan. 20 kali 19 kali 18 faktorial. Ini ada yang bisa dicoret yaitu 18 faktorialnya. Nah, 2 faktorial di sini nilainya kan 2, sehingga tinggal dicoret. Sebenarnya dicoret bisa ya, 20 dibagi 2 kan 10. Jadi 10 dikali ini sama dengan 190 arah. Soal yang ketiga. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng. Jika dari dalam kantong diambil 3 kelereng secara acak. Sama seperti yang tadi sebelumnya ya, soal nomor 1 dan 2, ada 10 kelereng, diambil 3 kelereng. Maka kombinasinya adalah C10-3, caranya sama seperti yang sebelumnya, sehingga menghasilkan, ini coret juga. Kalau saya biasanya gitu, jadi nggak manual-manual sekali cara ngitungnya, karena pasti pada akhirnya bisa dicoret. Kayak gini. Nah, kan gini kan awalnya. 3 sama 9 itu kan bisa dicoret. Jadi
3. 8 sama 4 dicoret. Jadi 4. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120 cara. Soal yang keempat. Dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari dalam kantong diambil 3 kelereng secara acak. Oh, ini keliru ya, sebenarnya 5 kelereng secara acak. Maka ada berapa banyak cara mengambil 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru? Dari soal kan kita bisa menggambarkan bahwa kantong itu terdiri dari 5 merah dan 4 biru. Ya, dari ini 5 merah dan 4 biru. Terus kemudian diambil berapa? 3 merah. Nah, gini kan dari 5 merah diambil 3 merah dari soal ya. Kemudian dan 2 biru. Nah, dari gini. Jadi kalau dapat disimpulkan bahwa digambarkan diilustrasikan seperti ini. 5 merah diambil 3 merah. 4 biru diambil 2 biru. Nah, ini dari soal juga. Pertanyaannya kan tadi disuruh mencari berapa banyak cara mengambil 3 merah dan 2 biru. Dan di sini, maka kenapa ini saya kasih merah ya, karena ini punya alasan. Kalau ada kata-kata dan, maka dia dikali. Ya, nanti dikali nanti jadinya. Dari soal kan dari 5 diambil 3, maka namanya adalah kombinasi 5, 3. 5 merah diambil 3 merah. Dan itu wajib dikali. Kemudian kombinasi 42. 42 ini kan birunya ada 4 diambil 2, makanya di sini 4, 2. Oke, masing-masing kombinasi 53 dan kombinasi 42 dicari. Ini tidak saya jelaskan karena caranya sama. T53 ketahui ada 10 cara. Sedangkan T42 ada 6 cara. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 6 sama dengan 60 cara. Ya. Dan kali. Jadi kalau ada kata-kata atau itu ditambah. Oke, nanti ada soal kok. Soal yang ke-5 ini seharusnya. Oke. Dalam kotak terdapat 10 merah, 5 putih, dan 4 kuning. Ini sudah saya gambar ilustrasinya. Kemudian diambil 5 kelereng secara acak. Maka ada berapa banyak cara mengambil 1 kelereng merah? Jadi dari 10 merah diambil 1 merah. Dari 5, ini seharusnya ya ini keliru kayaknya. Nah, dari 5 putih diambil 3 putih. Ya, keliru ya. Terus kemudian yang terakhir dan 1 kelereng kuning. Nah, walaupun di sini tidak ada kata-kata dan, tapi kan tadi diambil 5 ya, berarti kalau dijabarkan, diomongkan itu kan kalimatnya jadi seperti ini. 1 merah dan 3 biru, 3 putih, dan 1 kuning. Nah, ini kalimatnya jadinya. Sebenarnya pertanyaannya itu ini walaupun di sini tidak ada kata-kata dan, tapi sebenarnya ada. 1 merah dan 3 putih dan 1 kuning. Oh, salah ketik ya. Kuning. Nah, karena dari sebelumnya bahwa kalau ada kata-kata dan dia harus dikali. Jadi kombinasi 10 1, 10 diambil 1. Jadi 10 1. 5 diambil 3, maka di sini juga 5 3. 4, kuningnya ada 4, berarti 4 diambil 1, 4 diambil 1. Masing-masing dicari hasil faktorialnya. Seperti ini hasilnya, silakan dihitung sendiri biar cepat saja. Maka nilainya adalah 10 kali 10 kali 4 sama dengan 400 cara. Ini soal yang ke-5. Nah, untuk soal yang ke-6.
Soal yang keenam, dalam sebuah kantong terdapat 4 merah dan 3 putih. Dari dalam kotak. Kantong apa kotak ya? Nah, fokus. Dari dalam kantong diambil 3 bola. 3 ya, hanya 3. Tentukan banyaknya cara mengambil minimal, ingat ya, minimal 2 merah. Nah, ini dari soalnya. Dari kantongnya itu terdiri dari 4 merah dan 3 putih. Di sini diambil 3. Nah, diambil 3 bola minimal 2 merah. Nah, karena di sini minimal 2 merah, minimal itu kan paling sedikit ya. Jadi bisa merahnya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Tapi tetap ini harus diperhatikan, merahnya kan cuma 4, jadi gak mungkin 5. Oke? Gitu. Terus, maka kemungkinannya di sini ada 2. Yang pertama, 2 merah, otomatis satunya pasti putih. Kenapa kok putihnya cuma 1? Karena kan mintanya 3 bola. Paham? Paham lah. Nah, jadi gini, 2 merah dan 1 putih. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi seluruhnya merah atau 3M. Boleh gak 4M? Nggak boleh. Kenapa? Karena mintanya kan cuma 3 bola. Ini kan juga 3, 2 tambah 1 sudah 3. Jadi kemungkinan cuma ada 2. 2M dan 1B, atau, namanya kemungkinan kan atau ya, atau 3M. Ingat lagi bahwa kalau ada kata-kata dan itu dikali, kalau ada kata-kata atau ya ditambah. Sehingga jadinya seperti ini. Merahnya kan ada 4, diambil 2, jadi kombinasi 4, 2. Dan berarti dia dikali, putihnya ada 3, diambil 1, jadi kombinasi 3, 1. Kemungkinan yang pertama. Atau itu ditambah. Kemudian 3 merah. Merahnya ada 4, jadi kombinasi 4, 3. Masing-masing ini dicari kombinasinya, dicari faktorialnya, hasilnya kan seperti ini. 6 cara, 3 cara, 4 cara. Kemudian baru diselesaikan. 6 kali 3, 18, ditambah 4 sama dengan 22. Nah, ada 22 cara. Sampai soal nomor 6 saja. Untuk kombinasi nanti dilanjutkan pada latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.